Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita akan melanjutkan rekaman di tugas demonstrasi kontekstual 2.3 ini. Di sesi kedua ini, nanti yang akan berperan sebagai supervisor atau pengamat adalah Pak Juanda, kemudian sebagai coachnya nanti Pak Faizar, dan saya sendiri nanti Imam Taufik akan berperan sebagai coachnya, seperti itu. Oke, baik. Saya mulai Pak Taufik ya. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Taufik dan Pak Faizal. Pak Faizal, Anda sebagai coach nanti kira-kira apa yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Oh ya, sebenarnya ingin saya kembangkan semua, tetapi dalam kesempatan ini saya lebih cenderung untuk bertanya, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Karena saya merasa pertanyaan saya itu kadang-kadang tidak berbobot, kurang menggali seperti itu, Pak Juanda. Oke, siap-siap. Nanti saya harap perjalanan coaching itu berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi harapan Pak Faizal, jadi perjalanan coaching itu mengalir sesuai dengan alur ceritanya, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi harapan Pak Faizal dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Pak Faizal. Baik, Assalamualaikum Pak Faizar. Waalaikumsalam Pak Imam. Sehat gimana, Pak? Pak Imam? Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat Pak ya. Jadi ada waktu Pak sebentar? Oh iya. Gimana Pak Imam? Ini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak sebentar. Saya ada sedikit masalah, mungkin Pak Faizar bisa membantu saya dalam mencari solusi atas masalah saya ini Pak. Oh ya, gimana masalahnya Pak Imam? Jadi gini Pak, kami itu di sekolah itu ada kegiatan keagamaan rutin, diantaranya sholat duha dan zuhur berjamaah Pak ya. Jadi kami itu bagi jadwal bahwa setiap hari itu ada 2 kelas yang melaksanakan, yang harus mereka itu membawa peralatan sholat untuk melaksanakan duha dan zuhur berjamaah. Nah, dalam prakteknya Pak, banyak siswa itu yang tidak bawa peralatan sholat Pak. Nah itu termasuk kendala saya Pak. Jadi mereka karena tidak mau peralatan sholat, jadi mereka ada alasan Pak untuk tidak ikut sholat. Nah seperti itu Pak kira-kira yang saya alami di sekolah itu Pak. Oh ya, jadi tujuan Pak Imam itu maksudnya biar gimana untuk memecahkan masalahnya dari siswa yang tidak membawa perlengkapan sholat, nah nanti akhirnya itu membawa perlengkapan sholat. Iya benar sekali Pak. Jadi berharap mereka tuh semuanya membawa, dan mereka ya sesuai dengan jadwalnya akan sholat semua, seperti itu Pak. Oh iya. Terus jadi yang sholat berjamaah itu duha sama zuhur Pak Imam ya? Iya Pak, pagi-pagi sebelum masuk itu setelah apel duha, kemudian pada waktu zuhur sholat zuhur Pak. Oh iya, benar sekali. Nah ini Pak Imam, kalau dipresentasikan yang tidak bawa perlengkapan ini kira-kira berapa persen? Sebenarnya tidak terlalu banyak sih Pak. Mungkin kalau di persentase yang tidak membawa itu ada sekitar 30% Pak yang tidak membawa. Tetapi saya menginginkan 100% itu Pak membawanya itu. Berarti yang tidak bawa sekarang itu kondisinya 30% tidak bawa, 7% bawa. Nah harapan Pak Imam tadi ingin mencapai 100% Pak. Iya Pak. Yeah. Nah ini kalau Pak Imam kan pengennya seperti itu. Kira-kira yang tidak dibawa itu apa saja? Misalnya kalau laki-laki itu perlengkapan, banyak perlengkapan sholat kan, ada peci, ada sejadah. Yang perempuannya juga gitu kan, ada apa namanya, mukena. Nah yang maksud Pak Imam dibawa itu, atau mereka itu misalnya bawa peci, atau kadang-kadang sejadah tidak bawa, kopiah tidak bawa, seperti itu. Sebenarnya Pak, kalau untuk laki-laki itu hanya cukup membawa sarung atau celana panjang Pak, untuk apa namanya, untuk sholatnya. Kan hari-hariannya mereka celana pendek tuh Pak. Nah kalau untuk laki-laki hanya sarung ataupun celana pendek. Kalau peci kan tidak jadi kewajiban maksudnya Pak. Cuma kalau dibawa alhamdulillah, karena itu kan sudah tidak menjadi persyaratan wajib untuk sholat. Nah perempuan hanya mukena itu saja Pak. Kalau sajadah di musola kami cukup itu Pak, walaupun mereka tidak membawa pun tidak jadi persoalan. Oh ya, jadi yang dimaksud perlengkapan sholat di sini kalau laki-laki itu yang betul-betul wajib, misalnya
sarung karena mereka pakaian sekolahnya seragamnya celananya pendek, Iya, benar. auratnya. Iya, benar, Pak. Jadi kopiah itu tidak juga Ya, diwajibkan gitu tidak, kan, Pak, ya. karena Tidak. statusnya sunat kalau dalam Benar, sholat. benar sekali, Pak. Kepala, tahu makruh kalau tidak tutup kepala seperti itu. Kalau perempuan itu yang menjadi kewajiban itu apa saja? Apa perlengkapannya itu? Ya itu, Pak, hanya mau kena saja, Pak. Hanya mukena saja. Iya, mau kena lengkap Ya. Nah, menurut Pak Imam, bagaimana sih kira-kira apa yang sudah terpikir oleh Pak Imam untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya pikirkan, Pak, ya. Iya. Jadi saya itu kan sebenarnya bertanya ke anak-anak itu, Pak, kenapa mereka tidak bawa, dan alasannya hanya satu, Pak, lupa. Nah, tapi lupa ini kadang berulang gitu, Pak. Lupa mereka. Ini hari ini lupa, besok ditanya lupa lagi. Nah, seperti itu, Pak. Nah, untuk yang perempuan yang haid kan tidak dihitung, Pak, ya, karena memang tidak boleh sholat. Jadi walaupun mereka tidak bawa, tidak dihitung seperti itu. Iya. Nah, yang terpikir oleh saya itu, Pak, untuk mencari jalan keluarnya itu saya absen, Pak. Jadi saya absen mereka itu yang tidak membawa. Jadi setiap kali mereka ketemu jadwalnya, saya cek siapa yang tidak membawa, saya absen, Pak. Nah, itu saya sampaikan bahwa ini akan menjadi poin penilaian seperti itu, Pak. Saya sampaikan ke mereka, Pak. Oh, jadi dipanggil satu-satu aja ketahuan. Kan misalnya si Ali bawa sarung. Ya itu bersamaan pada saat mengecek kehadiran, Pak. Ya, jadi ketika saya mengabsen, nah mereka langsung bawa, tidak bawa seperti itu, Pak. Oh iya, itu jadi langsung ketahuan siapa yang hadir, bawa alat, siapa yang hadir tapi tidak bawa perlengkapan. Benar, Pak, dicek terus setiap hari. Itu sudah dilaksanakan. Sekarang kira-kira apa yang bisa Pak Imam lakukan lagi untuk meningkatkan itu? Misalnya pilihan keduanya. Ya. Katakanlah seperti itu. Ini belum, Pak, ya, belum saya lakukan ini. Untuk alternatifnya, kalau yang pertama tadi sudah saya lakukan, Pak, saya sudah absen dan sudah saya sampaikan mereka bahwa ini akan menjadi poin penilaian bagi mereka untuk mempengaruhi nilai, karena sholat ini kan bagian dari pelajaran PAI, Pak, ya. Jadi akan menjadi poin penilaian minus jika mereka sering tidak menah. Yang terpikir oleh saya dan belum saya lakukan, Pak, ini saya akan menyampaikan ke orang tuanya, Pak, bahwa anak ini sering tidak membawa peralatan sholat. Itu yang terpikir, Pak. Jadi mungkin akan menjadi perhatian juga bagi orang tuanya untuk mengingatkan. Itu yang saya pikirkan. Kemudian ada lagi, Pak, yang saya pikirkan juga, saya itu ingin saya melaporkan kepala sekolah, Pak. Oh iya. Nah, itu belum, Pak. Itu mungkin masih dalam pikiran saya saja untuk melaporkan kepala sekolah anak-anak yang membandelnya berulang gitu, yang tidak bawa lagi, besok tidak bawa lagi. Nah, mungkin akan ada ya sejenis tindakan khusus mungkin dari kepala sekolah nih. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi rencananya itu kalau saya tangkap, pertama memanggil orang tuanya, kita konfirmasi bahwa anak bapak atau ibu Sianu sering lupa bawa perlengkapan sholat. Itu pilihan pertamanya. Begitu kan, Pak Imam? Iya, Pak, benar sekali. Yang kedua tadi kita semacam koordinasi atau konsultasilah dengan kepala sekolah bagaimana cara menangani anak yang sering kelupaan bawa perlengkapan sholat tadi itu, Pak Imam, ya. Ya, baik sekali. Nah, ini Pak Imam akan laksanakan kapan sih kira-kira? Rencananya saya, Pak, sesegera mungkin, mungkin minggu depan, Pak. Kalau dalam checklist saya nanti ternyata yang membawa siswanya itu ada berulang sampai 3 kali lebih, mungkin saya akan melaksanakan, Pak, yang solusi yang tadi, Pak. Oh ya, jadi yang ingin Pak Imam laksanakan duluan memanggil orang tuanya atau konsultasi dulu dengan kepala sekolah? Mungkin saya yang pertama, Pak, yang menyampaikan ke orang tuanya, Pak. Nah, ini bukan berarti memanggil, Pak, tetapi memberitahukan via grup WA, Pak, ke orang tuanya bahwa si anak ini sudah berulang kali tidak membawa peralatan sholat begitu, Pak. Baru nanti alternatif yang kedua lewat kepala sekolah, Pak, minta memanggilkan orang tuanya gitu, Pak. Oh ya, bagus sekali. Jadi kelas Pak Imam ada grup WA-nya, jadi bisa komunikasi lewat grup. Benar sekali, Pak. Juga
baru panggil. Nah, benar next step-nya Pak. Iya. Sekolah. Oh benar, iya. Pak. Itu kira-kira Pak. Baik saya Pak Imam. Jadi itu segera ya akan dilaksanakan ya. Iya Pak. Siap. Gitu. Gimana? Ada lagi Pak Imam? Kira-kira? Saya kira itu Pak mungkin sudah. Alhamdulillah ini Bapak sudah memberikan pencerahan ini bagi saya untuk menemukan solusi permasalahan saya ini Pak. Oh iya. Terima kasih banyak ini Pak sebelumnya Pak atas bincang-bincangnya dan waktunya Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan misalnya ada masalah lagi bisa bincang-bincang lagi gitu Pak. Ya sama-sama Pak Imam. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Baik, Pak Faizar, saya lihat alurnya sudah bagus ya. Kemudian penggunaan alur ceritanya sudah pas, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya kapan, kemudian tanggung jawabnya siapa itu. Nah, terus yang paling saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Faizar sampaikan itu sudah sesuai ya. Sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh Pak Taufik. Dan Pak Taufik juga saya lihat sudah dapat memahami apa yang kira-kira akan dilakukan berdasarkan hasil coaching dengan Pak Faizar ini. Mungkin itu observasi dari saya. Kira-kira Pak Faizar ke depan selain berusaha untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sesuai yang harapan Pak Faizar tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Faizar ingin harapkan ke depannya? Yang ingin saya kembangkan lagi, berarti tersisa 2 kan? Nah, tapi saya prioritaskan untuk hadir sepenuhnya atau present. Sebab dengan hadir sepenuhnya akan berdampak kepada yang lain. Itu yang akan saya kembangkan yang itu Pak Juanda. Oke, siap. Terima kasih Pak Faizar. Sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Juanda atas bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.